Kota Makassar? Iya, di sini shelter warga itu adalah perpanjangan tangan kami yang berada di wilayah kelurahan. Okay. Jadi shelter warga ini berkedudukan di kelurahan. Posisi sekarang shelter warga kami itu berjumlah 40. Jadi tahun ini dan insya Allah tahun ini kami akan membentuk lagi 30. Jadi sudah 40, kami akan bentuk tahun ini 30 shelter warga yang tersebar di seluruh kelurahan. Kenapa baru 40 dan tambahannya 30? Kami akan membentuknya secara bertahap. Jadi nanti di 153 kelurahan akan ada semua shelter warganya. Terus apa itu shelter warga? Shelter warga itu adalah sebuah gerakan masyarakat yang terkoordinir di tingkat kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak atas anak, perlindungan, pencegahan, serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Jadi tujuan daripada shelter warga ini bagaimana memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di tingkat kelurahan. Karena kalau di kantor kami belum tentu kami dapat mengetahui semua hal-hal yang bisa terjadi di kelurahan. Oleh karena itu kami membentuk shelter warga di beberapa kelurahan itu. Oke, Bu Fida, kalau boleh tahu sejak kapan terbentuk shelter warga yang pertama ini mungkin ya, dan sudah berapa lama ini berjalannya? Shelter warga ini kami bentuk mulai tahun 2015. Oke, jadi sudah sekitar 6-7 tahun ya, sudah cukup lama ya. Iya. Nah, ini siapa saja yang terlibat di shelter warga? Ini yang terlibat di dalam shelter warga itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini RT RW. Kenapa RT RW kami libatkan sebagai anggota daripada shelter warga itu? Karena apabila ada terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak atas anak itu, kami akan menghubungi dulu RT RW-nya sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui lingkungannya. Oke, jadi ini secara tidak langsung men-trigger RT RW untuk lebih aktif lagi untuk melihat kondisi warga ya. Iya. Selain itu, kami juga mempergunakan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh anak, dalam hal ini anak sebagai pelopor dan pelapor. Karena biasanya itu kalau ada kasus-kasus anak, biasanya anak-anak lebih curhat kepada teman-teman sebayanya. Kami juga yang tidak lupa kalau pentingnya adalah para babinsa dan para kantipmas. Babinsa dan Babin Kantipmas. Nah, Bu Fida, ini kan di shelter warga saya membayangkannya ya sebagai sebuah tempat berkumpul mungkin seperti posyandu misalnya ya. Kemudian di sana tentunya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di sana. Kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu biasanya apabila ada kasus-kasus KDRT, ada kasus-kasus lihat ini mengetahui, ada warga mengetahui kok ada anak-anak yang mau dinikahkan di situ, sementara usianya masih anak-anak. Sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya mengadakan bahwa untuk menikahkan anak itu baik laki-laki maupun calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu berumur 19 tahun. Kenapa harus 19 tahun padahal usia anak itu sebenarnya 18 tahun ke bawah termasuk anak yang di dalam kandungan. Kenapa kita mengambil di 19? Karena dianggap 19 tahun itu sudah lebih matang untuk melakukan perkawinan. Oke, itu jadi bisa dikatakan kegiatan di shelter warga ini ada ketika ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak seperti itu ya? Iya. Oke, kalau kegiatan lain selain itu enggak secara rutin misalnya ada pertemuan atau? Ada pertemuan, ada pertemuan. Misal kan kalau ada kasus terjadi bukan cuma satu kali, misalnya perebutan hak asuh anak, ibu bapaknya bercerai, itu tidak satu kali pertemuan, itu bisa beberapa kali pertemuan untuk memediasi. Apakah dulu bapaknya ataukah ibunya dulu? Setelah itu baru dipertemukan kedua keluarga ini untuk membicarakan bagaimana keterlanjutan dari kasusnya ini. Kalau tidak lanjut maka bisa langsung dirujuk ke UPTD kami, yaitu kantor kami, yaitu UPTD PPA Kota Makassar.
Oh ya. Nanti di kantor kami nanti kita lihat bagaimana kasusnya, kita adakan pendampingan, apakah pendampingan hukum, pendampingan psikolog kalau dia ada di situ diantaranya yang stres, ataukah pendampingan lainnya yang diperlukan oleh orang-orang yang punya kasus ini. Oke, kalau melihat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan sepertinya ya setiap tahun itu ada peningkatan, kecuali pada saat pandemi kemarin ya, agak turun katanya ya. Tapi kalau melihat hal seperti ini nih Bu Fida, sebelum terjadi kan baiknya nggak terjadi ya. Nah supaya nggak terjadi kita perlu menyampaikan ke masyarakat bentuk-bentuk sosialisasi agar tidak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Kita makanya itu semakin kita giat melakukan sosialisasi, semakin banyak kasus. Kenapa? Karena semakin banyak orang tahu bahwa oh ternyata kalau ada kasus kita bisa melapor ke sini. Yang dulunya tidak tahu kemana harus kita melapor. Pertama, kedua dia juga beranggapan bahwa kalau kita melapor nanti ada biaya di situ, gitu loh. Apalagi kalau umpamanya perlu lebam-lebam ke badannya ataukah ada tanda-tanda kekerasan yang memerlukan visum, mereka beranggapan bahwa oh kalau begini kita divisum bayar lagi. Itulah yang kita sosialisasikan bahwa bentuk pelayanan kita gratis semuanya, baik dari visumnya, pemeriksaan kesehatannya maupun pendampingan hukumnya itu semua tidak berbayar. Oleh karena itu kasus-kasus di Kota Makassar dibanding dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah-wilayah kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan itu agak jauh ketinggalan karena semakin kita adakan sosialisasi, semakin banyak kasus yang datang, semakin banyak orang melapor, semakin banyak orang melaporkan apakah kasusnya ataukah bagaimana anaknya ini memerlukan pemenuhan hak atas anaknya, seperti misalnya butuh akte kelahiran atau dan lain-lain sebagainya. Itu kita semua uruskan, dikumpul satu baru kita uruskan, semua itu gratis. Oke. Jadi sangat-sangat memberdayakan warga ini, Bu Fida ya. Bu Fida, kalau dari beberapa kasus mungkin yang sempat masuk laporannya ya sepanjang tahun 2022 ini, adakah yang butuh penanganan agak apa istilahnya ya, ekstra gitu karena mungkin kasusnya terlalu berat atau seperti apa? Karena kita ini karena sudah jalan, sudah tim, semua kasus itu menurut kami ya, kami rasa semua bisa tertangani dengan baik. Karena kalau dari shelter warga itu dirujuk perlu pendampingan lebih lanjut, dirujuk ke UPT PPA Kota Makassar. Di UPT PPA Kota Makassar itu kita ada kerja tim. Jadi di situ keanggotaan dari teman-teman kami di UPT PPA Kota Makassar itu di situ sudah ada polisinya. Di samping teman-teman kita tim reaksi cepat kami itu berjumlah 10 orang. Jadi di samping itu ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari pengadilan agama dan instansi terkait, dalam hal ini dinas sosial, catatan sipil, pendidikan dan NGO lainnya pemerhati perempuan dan anak. Ini berarti koordinasi dilakukan ke semua lini nih Bu ya? Iya, artinya instansi yang terkait dengan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Oke, Bu Fida, sulit nggak melakukan koordinasi dengan stakeholder yang seharusnya memang care dengan permasalahan perempuan dan anak ini? Untuk saat sekarang alhamdulillah karena sistem sudah jalan, makanya per triwulan kita adakan rapat mengenai kasusnya. Kalau khusus penanganan kasusnya kami hanya rapat dengan tim TRC. Kalaupun ada kasus-kasus yang agak berat sedikit yang memerlukan pendampingan hukum di Polrestabes, kita biasa mengundang dari Polrestabes sebagai anggota tim dari UPT PPA Kota Makassar. Baik, Bu Fida, ini kayaknya saya nggak perlu terlalu banyak tanya ya karena semua sudah terkoordinasi dengan baik. Oke, saya buka kesempatan ya untuk pendengar kita yang mau gabung, silahkan di 0821 3333 9440 atau boleh langsung nonton tayangan live di Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar ya.
Oh, juga di YouTube gitu ya? Oke. Di YouTube juga di akun YouTube kita RRI Makassar ya. Silakan nanti bisa komentar langsung di kolom komentar yang tersedia. Kemudian juga Anda bisa berkirim pesan WhatsApp atau juga bisa langsung menelpon ke 0821 3333 9440. Bu Fida, satu hal lagi nih, saya baru ingat ternyata setiap terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau anak itu buat korban untuk menyembuhkan traumanya itu ya harus melewati sesi konseling. Nah, ini apakah disediakan juga di shelter warga ini? Itulah kalau di shelter warga itu perlu penanganan lebih lanjut, maka dia akan merujuknya ke UPT PPA Kota Makassar dalam hal ini pendampingan konseling, pendampingan hukum dan pendampingan kesehatan dalam hal ini PISUM itu dirujuk ke UPT PPA Kota Makassar. Dan itu berapa lama biasanya respon? Karena kan tadi sudah terkoordinasi nih Bu ya untuk semua stakeholder yang harus berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu berapa lama baru mereka bisa menjalani? Itu kalau menurut kami itu direspon itu begitu dia telepon kita respon. Cuma kalau untuk adakan penjangkauan kita yang jemput. Penjangkauan itu maksudnya menjemput mereka korbannya yang penting alamatnya lengkap, kita jemput korbannya. Di sana kita jemput dengan mauling. Cuma dalam hal ini ada mobil pelayanan kami satu. Tetapi dalam hal ini kasus biasa ada kebetulan terjadi secara bersamaan dan perlu penjangkauan, perlu penjemputan. Oleh karena itu ada mobil dinas kami, saya biasa perbantukan di situ. Apabila terjadi misalnya ada kasus di Biringkanaya, terus ada kasus terjadi juga Tamalate, kan itu apalagi sekarang macet, jadi satu mungkin mobil yang menjemput ke Tamalate, satu mobil untuk menjemput ke Biringkanaya. Untuk lorong-lorong kalau bisa dijemput dengan motor, kami akan menjemput dengan motornya. Jadi itu tidak berlangsung lama. Paling lama untuk mengatur anggota-anggota itu paling lama itu 10 menit. Oke. Saya agak kagum nih melihat Bu Fida ini ya. Karena maksudnya semua bisa dikoordinasikan dan tidak ada umumnya Bu Fida ya kalau kita melihat beberapa kualitas pelayanan publik dari ASN khususnya PNS beberapa ya mungkin 10 tahun terakhir lah ya, mungkin tidak terkoordinir yang Ibu Fida sampaikan sekarang ya, bahkan mungkin nanti tunggu 3 hari 4 hari melapornya ini hari nanti seminggu lagi, tapi ternyata di ini enggak ya Bu ya. Sekedar informasi juga bahwa kantor kami buka 1 kali 24 jam hari libur pun dan hari raya pun, kecuali kalau Lebaran Idul Fitri, Lebaran ada karena kita banyak-banyak dari Muslim, jadi teman-teman kita menyimpan nomor telepon di pagar. Kalau ada kasus, tolong dihubungi ini. Jadi itu bisa berlangsung 2 atau 3 jam karena kita harus mengerti juga bahwa ya mereka teman-teman yang kita pasang di situ sebagai penjaga, mereka juga punya keluarga, jadi setelah dari sholat Id itu harus pergi dulu berkunjung ke rumah keluarganya, minimal orang tuanya, baru kembali melaksanakan tugas. Dan itu ada beberapa teman-teman kita yang sudah datang apakah betul ini pelayanannya atau tidak, dan alhamdulillah dia sangat yakin bahwa ternyata bukan cuma bicara. Jadi dini hari pun jam berapapun kita langsung respon, apalagi kalau memerlukan visum tengah malam pun kita harus antar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk visum. Itulah tim reaksi cepat kami yang berjumlah, kita upload itu untuk bagaimana supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bu Fida, sebentar saya mohon sedikit kisah ini ya. Sebetulnya masyarakat kita itu sudah paham tidak dengan yang disebut dengan pengarus utamaan gender, atau mungkin sudah paham tidak apa yang seharusnya diberikan, hak-hak seperti apa yang harusnya diberikan kepada perempuan dan anak. Tapi kita jeda dulu sebentar, kita akan kembali tentunya setelah melewatkan dulu satu koleksi kami berikut ini.
Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Oh. Karena kamu bintang di hatiku, takkan ada yang lain mampu goyahkan rasa cintaku padamu. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Sudah jangan kau usik lagi, cinta yang tertanam di hati akan ku bawa sampai mati. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya Melani Ahmad di sesi pengarus utamaan gender Lintas Makassar Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis tepatnya 12 Mei 2022. Dan saya masih bersama dengan Ibu Fida. Ibu Fida ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Bu Fida, kita lanjut lagi nih Bu Fida untuk sesi pengarus utamaan gender kali ini. Masyarakat kita seringkali berpikir dulu ya, tapi sekarang kayaknya sudah mulai terubah ini pola pikirnya, bahwa
dalam sebuah keluarga itu yang memegang peranan untuk berinteraksi dengan anak, mendidik anak, memenuhi kebutuhan anak, makan, minum, pakaian bersih dan seterusnya itu adalah ibu. Kalau bapaknya taunya urusan di luar rumah. Nah, kalau sekarang ini Bu Fida melihatnya seperti apa? Apakah sudah ada keseimbangan di sini? Kalau di pengurusan gender dalam hal perlindungan perempuan dan anak, saya lihat ini laki-lakinya sudah care terhadap bagaimana itu bisa diadakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Buktinya apabila kami biasa melakukan rapat-rapat koordinasi per triwulan dengan shelter-shelter warga itu, mereka banyak. Misalnya ketuanya perempuan tetapi mengikutkan anggota-anggotanya yang laki-laki. Jadi saya berpikir bahwa di sini pengarus utamaan gender itu sudah juga berlaku di perlindungan perempuan dan anak. Karena di setiap rapat itu terbagi dua antara perempuan dan laki-laki. Oke. Jumlahnya. Baik. Ini tadi sudah mendengarkan telepon, silakan dicoba kembali ya. Tadi saya mau angkat telepon, cuman saya fokus dulu nih dengan jawabannya Bu Fida. Silakan untuk yang ingin gabung di 0821 3333 9440. Nah tadi kita topik kita hari ini adalah pengarus utama gender pada perlindungan perempuan dan anak di shelter warga. Untuk membentuk sebuah shelter, karena ini shelternya sekarang sudah ada 40 Bu ya. Tahun ini akan dibuat 30 ya. Sebentar ini jawabnya, kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang. Siang. Ya, dengan Ibu siapa Bu, di mana? Dengan Dea, Ibu Dea Ibu Dea di mana Bu Dea? di Makassar. Di Makassar. Baik. Silakan Ibu Ya. Dea, ada yang ingin ditanyakan? Iya, mungkin ini saya lebih bertanya ke perlindungan perempuan. Iya. Karena kan mungkin akhir-akhir ini juga ada beberapa berita yang kayak kita sebut saja public figure yang mungkin dapat pelecehan di lokasi syutingnya gitu. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana. Aduh, sayang sekali terputus ini Ibu Dea ya. Mungkin yang mau ditanyakan itu bagaimana sebetulnya perlindungan terhadap perempuan di tempat umum ya, atau di tempat kerja gitu ya. Karena tadi menanyakan public figure yang mengalami pelecehan. Nggak tahu sih pelecehannya di tempat, apakah di private place atau di tempat yang public places ya. Nah sebentar diberi tanggapan nih saya, atau kita langsung beri jawaban dulu nih ya untuk Dea. Silakan Bu Fida. Tadi bahwa bagaimana kalau ada Dia bertanya ini tentang perlindungan terhadap perempuan. Jadi contohnya public figure yang mengalami pelecehan. Tapi kita tadi belum sempat jelas ya. Oh ya. Pelecehannya di tempat kerja atau di tempat pribadi atau gimana? Itulah saya sampaikan bahwa apabila terjadi pelecehan seksual atau ada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tolong dilaporkan. Tolong dilaporkan. Begitu dia melaporkan, alamatnya jelas, kami akan mengadakan penjangkauan, ataupun kalau bisa kami akan mengirimnya datang ke kantor. Oke. Sebentar Bu ya, ini Iya. berderak lagi, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang. Iya, siang. Oh ya, Dea ya. Iya. Baik, silakan dilanjut ini Dea. Ya, langsung di pertanyaannya karena kan bagaimana sih mungkin untuk wanita-wanita yang mendapatkan pelecehan gitu, tapi justru perempuannya yang takut untuk mengungkapkan kepada publik, karena pada ujung-ujungnya adalah yang disalahkan itu dari wanitanya. Oh, baik. Itu saja Dea ya. Iya, Terima terima kasih. kasih. Oke, jadi ini kasus klasik ini Bu Fida ya. Iya. Perempuan yang melapor tapi perempuan juga yang disalahkan. Mungkin pakaiannya mungkin tidak benar, atau kamu berada di tempat yang salah atau gimana. Nah, bagaimana mengatasi hal itu agar kita perempuan itu bisa dengan terbuka melapor seperti itu Bu? Iya. Jadi kita sampaikan data melapor ke sini. Insya Allah kerahasiaannya kami akan jamin. Mereka melaporkan siapa yang dilaporkan. Apabila terjadi ketidakenakan apa terhadap dirinya bisa melaporkan. Nanti keterangannya saya terima, kita terima di kantor apa-apa yang menyebabkan dia melapor, sehingga orang yang dilaporkan itu kami surati. Yang penting alamat yang diberikan pada kami itu jelas. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengirimkan surat kepada yang dilaporkan itu untuk datang klarifikasi yang dilakukan terhadap pelapor ini.
Jadi mereka datang klarifikasi. Setelah itu untuk mencocokkan kita panggil lagi yang pelapornya, apakah yang dilaporkan ini dengan yang jawaban terlapornya ini benar atau tidak. Jadi kami setelah ada laporan, kami akan menyurati yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi. Setelah itu kami akan mempertemukan kedua belah pihak. Oke. Jadi nanti kita cari solusi yang terbaik, jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Oke, Bu Fida, untuk ketika melapor itu apakah perlu kita sertakan bukti, rekaman atau apalah gitu? Tidak perlu. Iya. Oke. Ini yang berikutnya silakan 082133339440. Sambil menantikan Bu Fida, kita cerita lagi tentang shelter ini. Membentuk sebuah shelter itu apa saja yang diperlukan? Jadi pada saat kami akan membentuk shelter, kami tidak akan membentuk shelter itu tanpa memperkenalkan dulu apa itu shelter, apa itu yang mau dilakukan di shelter. Jadi kita adakan sosialisasi dulu kepada para tokoh masyarakatnya, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh agama, dan bahkan tokoh perempuan. Dan dalam hal ini juga Babinsa dan Babinkan Tipmas, kita perkenalkan bahwa shelter ini dibentuk untuk tujuannya ini, keanggotannya ini, para RT RW, semua tokoh-tokoh masyarakat terlibat dalam hal ini, supaya apabila ada terjadi tindak kekerasan, kita dapat menanganinya dengan baik. Oke, respon dari stakeholder yang Ibu sebutkan tadi tuh kira-kira semua bersemangat untuk bergabung atau mungkin ada yang agak-agak ini? Alhamdulillah dari ke-40 shelter yang kami bentuk semuanya mau bergabung, dan ini karena gerakan masyarakat, jadi kita SK-nya itu bukan kami yang SK-kan, itu yang SK-kan adalah Pak Lurahnya. Kenapa kami serahkan dorong ke Pak Lurahnya? Karena dia yang mengetahui masyarakat siapa yang mau bekerja, siapa yang tidak bekerja. Karena kami berpikir apalah arti sebuah nama di dalam SK banyak-banyak sementara tidak kerja. Jadi yang perlu kita sudah tekankan sama Pak Lurahnya, kumpul kembali ini wargata. Nanti wargata yang menentukan dan siapa wargata yang bersedia dengan sukarela untuk menjadi anggota dari shelter warga ini. Oke, ini kabarnya tadi Ibu Fida sempat sampaikan ada 30 shelter untuk tahun ini yang akan dibentuk ya, sampai akhir tahun itu Bu ya? Iya. Sementara itu kita punya sekitar 153 kelurahan. Dan secara bertahap nanti akan kita bentuk. Oke, berarti baru 70 insya Allah. Iya. Berarti masih kurang berapa? 80-an ini ya? Sekitar itulah, kurang lebih. Dalam setahun targetnya ada berapa shelter yang akan dibentuk kira-kira? Tergantung dari kebutuhan nanti. Oke, jadi bukan menargetkan setiap kelurahan harus terbentuk shelter, tapi sesuai dengan kebutuhan Bu ya? Iya. Dari seluruh wilayah Kota Makassar Bu Fida, daerah manakah yang paling tinggi nih tingkat pelaporan? Maksudnya dari situ juga kita lihat ya bahwa mereka sudah paham nih harus ada perlindungan perempuan dan anak gitu. Kalau kami melihatnya rupanya teman-teman dari shelter-shelter warga itu sudah merata ini tempat pelaporannya, dan baik dari kasusnya maupun dari pemenuh hak atas anaknya. Oke, berarti bisa dikatakan warga Kota Makassar itu sudah mulai paham ya bahwa anak dan perempuan itu punya hak untuk diberikan perlindungan ya. Iya. Salah satu kasus yang paling sering terjadi, yang paling sering dilaporkan nih Bu Fida, seputar kekerasan terhadap anak atau perempuan, itu dalam hal apa? KDRT, penelantaran, penelantaran dan perebutan hak asuh anak. Biasanya kalau sudah cerai, suami atau istri ini masing-masing berebut untuk mengambil anaknya. Jadi biasanya kami berdasarkan keputusan pengadilan, toh kalau pada akhirnya tidak ada yang disampaikan dari keputusan pengadilan, kita akan adakan mediasi kedua belah pihak. Yang penting mana yang terbaik untuk anaknya. Oke, itu untuk perebutan hak asuh anak. Terus kalau penelantaran itu terjadi karena? Biasa seorang ayah tidak memberikan nafkah sama anaknya. Ini kasus pisah juga Bu ya? Iya. Oke. Jadi kalau terjadi perceraian, anak tidak ada telantarkan anaknya,
ataukah ibu bapak ini tidak membiarkan anaknya biasa pergi ke misalnya banyak minta-minta apa dan sebagainya. Itu salah satu penantauan. Oh ya, Bu Fida, ini semenjak pandemi COVID-19 ya, 2 tahun, hampir 3 tahun ini kita jalani, belakangan kita sering lihat anak-anak perempuan, anak-anak kecil itu marak di lampu lalu lintas traffic light di beberapa perempatan di Kota Makassar. Ini apakah juga menjadi concern dari P3A sendiri atau seperti apa, Bu? Itu kita berkoordinasi dengan dinas sosial karena anak jalanan adalah bagian tupoksi dari dinas sosial. Oke. Tapi tetap kita berkoordinasi karena usia anak. Oke. Untuk kasus-kasus seperti itu untuk anak-anak yang berada di jalan pada usia sekolah atau mungkin bahkan masih di bawah umur, masih balita, ini apakah ada juga Bu, seperti penyampaian kepada orang tua atau orang dewasa yang membawa mereka ya, bahwa mereka ini sebagai anak-anak punya hak loh untuk belajar, untuk bermain di tempat yang aman, bukan di tengah jalanan seperti itu. Ya, kita koordinasi dengan dinas sosial, nanti dinas sosial yang akan kita sampaikan bahwa kalau ada begini ada dibawalah. Jadi ada sudah beberapa orang di hasil operasi mereka bersama dengan Satpol PP. Jadi kalau ada usia anak yang diambil, mereka akan membawa ke kantor kami. Nanti di kantor kami akan mengadakan asesmen terhadap anak ini di mana mereka tinggal, sehingga kami akan menyurati orang tuanya kita surati kenapa sampai anak ini diperlakukan begini, kemana dia bekerja, kenapa anaknya dikasih kerja sementara dianya enak-enak tinggal di rumah ataukah duduk di pinggir. Itulah kami yang lakukan di Kota Makassar. Tetap kami berkoordinasi dengan dinas-dinas instansi terkait. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan bahwa keanggotaan dari kami terdiri dari beberapa dinas yang terkait. Oke. Baik, Bu Fida, kita jeda lagi sejenak ini sebentar, kita akan kembali lagi, dan juga untuk Anda yang sudah berkirim pesan WhatsApp sebentar kita akan bacakan. Anda juga yang mau gabung masih di nomor yang sama 0821 3333 9440. Saya periksa dulu ini live streaming kita di Facebook ya. Oke, ini belum ada komentar. Juga bisa komen langsung ya di YouTube kami di akun RRI Makassar. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Saat dirimu terhanyut dalam sedih yang kau rasakan seperti mendung hitam, cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk ditangisi.
Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih di sesi pengarus utamaan gender, masih bersama dengan Ibu Fida, Kabid Perlindungan Perempuan dari DP3A Kota Makassar. Bu Fida, kita lanjut lagi ngobrolnya tentang pengarus utamaan gender pada perlindungan perempuan dan anak di shelter warga. Tadi kita sudah ngobrol tentang shelter warga ya, yang ternyata kalau tidak salah disebutkan tadi oleh Bu Fida bahwa shelter warga ini hanya ada di Makassar, Bu ya? Iya. Perlu saya jelaskan bahwa shelter warga ini pertama dibentuk di Kota Makassar. Jadi itulah arahannya dari pusat bahwa kalau mau belajar shelter warga di Kota Makassar itu ada namanya shelter warga yang berkedudukan di kelurahan. Jadi sebelum Covid ini ada dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari Jawa ada datang untuk ingin mengetahui bagaimana itu shelter warga dan apa yang dilakukan di shelter warga. Oke, Bu Fida, kembali lagi tentang shelter warga. Cara Ibu Fida dan teman-teman di bidang perlindungan perempuan ini menemukan orang-orang di setiap kelurahan yang care dengan kondisi perempuan dan anak di sekitarnya itu seperti apa, Bu Fida? Apakah masuk ke satu-satu rumah atau bagaimana pendekatannya? Jadi sebelum kami melakukan pemilihan untuk siapa-siapa orang yang mau didudukkan di dalam shelter warga itu, kami akan berkoordinasi dengan lurahnya. Di samping itu ada beberapa perempuan-perempuan yang bertindak sebagai paralegal di semua kelurahan. Jadi kami akan berkoordinasi kira-kira, karena kalau paralegal itu adalah orang yang dibentuk memang betul-betul peduli terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan berkoordinasi kira-kira siapa yang di sini yang peduli terhadap anak. Ada juga yang dengan sendirinya saya mau masuk itu. Saya mau menjadi keanggotaan ini. Oke, jadi dengan sukarela. Setelah kita sampai dia menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam shelter warga, kita sudah sampaikan bahwa ini adalah kerja-kerja sosial yang memerlukan banyak tenaga dan pikiran yang dengan hati. Karena kalau kita tidak dengan hati juga, bagaimana orang yang berkelahi, bertengkar, suami istri dia sudah galau dengan kasusnya, kita lagi mau datang dengan kekerasan kita, kan tidak nyambung. Oleh karena itu sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa apabila ingin menjadi anggota shelter harusnya kita punya hati. Oke. Jadi ini memang memerlukan bukan cuman kecerdasan saja, tapi kepedulian, Bu ya, Bu Fida, ya. Kalau kecerdasannya mungkin melalui peningkatan. Jadi per triwulan itu kami undang berkumpul bersama. Di samping kami menanyakan kasus-kasusnya, kasus-kasus apa yang belum selesai, kasus-kasus apa yang perlu penanganan lebih lanjut. Kita juga adakan peningkatan kapasitas untuk para anggota shelter, bagaimana membuat laporan yang baik, bagaimana menangani kasus dengan baik dan lain sebagainya. Oke, jadi bukan cuma untuk menangani kasus tapi juga untuk pengembangan diri, Bu ya. Iya. Oke, Bu Fida, belakangan ini kan yang paling terakhir nih yang marak kita dengar kasus tentang ini penyebaran virus hepatitis akut yang misterius itu ya. Terus bagaimana dengan mensosialisasikan informasi-informasi seperti itu ke masyarakat melalui shelter warga ini, Bu? Jadi kami kalau ada dapat kasus-kasus begitu, kita turun mensosialisasikan itu, memberikan informasi kepada masyarakat di shelter, kepada masyarakat melalui shelter. Jadi nanti shelter yang mengumpulkan teman-teman kita, misalnya biasa BNN itu mau Bu, kalau ada orang tamu saya siap turun. Jadi biasa dengan sukarela ahlinya yang kami panggil. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang kasus-kasus tersebut kita panggil supaya apabila ada pertanyaan terhadap kasus yang tersebut atau yang disosialisasikan tersebut dapat dijawabnya dengan baik oleh yang pemberi materinya. Oke.
Bu Fida, untuk pelaporan ini kan bisa lewat telepon tadi sudah disampaikan. Iya. Kemudian apakah juga membuka penerimaan laporan itu lewat media sosial, Iya. Instagram atau Facebook? Jadi pelaporannya itu kalau di UPT bisa melalui WA Center yaitu 0811 4838 112 atau bisa menjadi bisa juga menghubungi 112. Oke, Ya. Ataukah datang langsung ke Jalan Nekel Jalan Nekel 3 nomor 1 dekatnya Puskesmas Balaparan dan kantor Lurah Balaparan. Oke, itu tempatnya Bu ya? Iya. Oke. Nah ini sudah jelas sekali nih ya. Terus mau cari update informasi kegiatannya, ada media sosial khusus mungkin? Iya, ada Instagramnya. Ada Instagram ya. Kita ketik apa nih Bu di Instagram? Ya, Kita ketik apa nih untuk alamat Instagramnya? DPA PPA Kota Makassar. DPA PPA Kota Makassar. Oke, nanti bisa update di situ informasinya. Bu Fida, yang terakhir nih, kalau melihat perkembangan pergaulan khususnya untuk anak-anak ini Bu ya, apakah ada yang perlu diwaspadai khususnya di wilayah Kota Makassar nih Bu? Ya, kalau di Kota Makassar ini mari kita sama-sama menjagai anak tak. Jagai anak tak dalam hal ini bukan cuma anak tak yang di anak kandung tak, tetapi anak di sekitar kita tolong juga dijagai. Karena kenapa? Anak-anak tak mungkin tidak tinggal di rumah saja. Mereka akan bersosialisasi keluar. Dengan sendirinya nanti mereka akan bersama-sama dengan anak-anak di luar. Oleh karena itu mari bersama-sama kita jagai anak tak, anak kandung tak, anak di sekitar kita dalam rangka bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk kedepannya sebagai pengganti kita nantinya. Oke. Baik Bu Fida, kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita ini di sesi pengarus utama gender. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi ada 30 shelter yang akan dibentuk tahun ini. Kalau misalnya ada yang mau membentuk di kelurahannya, boleh langsung menghubungi Perlindungan Perempuan di Kami akan P3. Kalau sebenarnya sih kalau pembentukannya itu semua kelurahan mau, tetapi kami banyak ada pertimbangan sekarang ini yang kita terutama dalam hal sekarang ini ada program Lone nanti di situ program Lone lorong wisata, nanti kita akan bentuk shelter warga di tempat itu dengan harapan kami namanya lorong wisata semua aman, baik wisatanya, anaknya, perempuannya semua aman, dan apa-apa yang bisa kita andalkan di lorong itu supaya nantinya betul-betul Kota Makassar adalah kota yang betul-betul bisa diandalkan. Makasih. Baik. Bu Fida, terima kasih kebersamaannya siang ini. Nanti kita sambung lagi nih bagaimana perkembangan shelter warga ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Fida. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pendengar, demikian kebersamaan kami dalam sesi pengarus utama gender untuk edisi hari ini bersama dengan Ibu Fida, Ibu Hajah Hafida Jalante SIP, Kabid Perlindungan Perempuan dari DP3A Kota Makassar. Nantikan kembali perbincangan kita dalam pengarus utama gender setiap hari pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rinduku, bersama rindumu, bersama hatiku, warnai langkahmu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Bersama nafasku, bersama nafasmu, bersama tubuhku, rebahkan jiwamu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Ku berikan semua hanya untukmu.
bersama nafasku, bersama nafasmu, bersama tubuhku, rebahkan jiwamu, bersama denganmu, arungi mimpiku. Ku berikan semua, hanya untukmu, oh, hanya untukmu. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi dariku. Jangan pernah pergi dariku. Pernahkah dirimu merasa putus asa, jauh tersudutkan rasa? Percaya, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Ku pun sempat jatuh, namun ku berdiri. Dan kau pun bisa. Percayalah, takkan ada yang salah. Mencoba berani bangkit dari rasa menyerah. Pancarkanlah cahaya dalam jiwa dan tunjukkan dunia bahwa kau juga luar biasa. Pernahkah orang berkata kau tak bisa? Kuatkan hatimu dengan asa, lawan pandangan sebelah mata. Buat sang raja tak mampu untuk berkata, dan engkau pun bisa. Percayalah, takkan ada yang salah. Mencoba berani bangkit dari rasa menyerah. Pancarkanlah cahaya dalam jiwa dan tunjukkan dunia bahwa kau juga luar biasa.
Percayalah, takkan ada yang salah. Mencoba berani bangkit dari rasa menyerah. Pancarkanlah cahaya dalam jiwa. Dan tunjukkan dunia bahwa kau juga. Awalnya kita tak saling mengenal, dan sekarang aku telah mengenalmu. Tak lama, butuh waktu saling mengerti, dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku dan kamu takkan bisa melawan takdirnya dan merubah semua yang ada. Getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian dinamika olahraga siang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Inter Milan sukses meraih juara Coppa Italia musim 2021-2022. Manchester City semakin kokoh di puncak klasmen Liga Inggris. Tim dayung Indonesia raih 2 emas dan 2 perak di hari pertama final cabang olahraga dayung di SEA Games Vietnam. Semarakan opening ceremony SEA Games ke-31, Indonesia tampilkan batik dan identitas kebangsaan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga. Siang ini kembali menyapa Anda pendengar sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri. Sudah kami siapkan untuk Anda dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Rabu 12 Mei 2022 bersama saya Puspita Ayu. Io darei la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama akan kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Siapa yang menjadi fans dari Inter Milan? Nah, untuk Anda para penggemar Inter Milan, selamat karena Inter Milan sukses meraih juara Coppa Italia musim 2021-2022 setelah berhasil mengalahkan Juventus di final dini hari tadi. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky. Still Barella, he can strike it from there. Gelar juara Coppa Italia resmi diberikan kepada Inter Milan setelah mengalahkan Juventus dengan skor 4-2 dalam partai final yang digelar di Olimpico dini hari tadi. Pada jalannya pertandingan, Inter sempat unggul cepat berkat gol Nicolo Barella menit ke-7.
Namun Juventus mampu bangkit di awal babak kedua dan berbalik memimpin lewat gol Alexandro waktu ke-50 dan Dusan Vlahovic menit ke-52. Kemudian Inter mampu menyamakan kedudukan menit ke-80 lewat eksekusi penalti Hakan Calhanoglu. Skor imbang 2-2 di waktu normal membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Rupanya Rio Fortuna menghampiri pasukan Nerazzurri di waktu tambahan. Inter berhasil mencetak 2 gol yang diborong Ivan Perisic, tepatnya menit ke-99 dan 102. Berkat gol tersebut, Inter keluar sebagai juara Coppa Italia. Berhasil menjadi juara, pelatih Inter Simone Inzaghi merasa sangat senang dan menganggap trofi tersebut sangat berarti bagi timnya. Kami benar-benar senang karena ini adalah trofi yang sangat berarti bagi kami. Dan kami bermain di depan 70.000 penonton di stadion yang luar biasa. Kami memang menginginkan final ini dan kami berhasil melakukannya. Selain itu, penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez juga mengatakan timnya telah memberikan permainan yang bagus. Dirinya juga merasa pantas memenangkan laga tersebut. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami membawa pulang piala ini. Kami pantas mendapatkannya. Dan kami sangat menginginkannya, penggemar kami, dan untuk keluarga di semua tim dan staf yang bekerja dengan kami bersama sepanjang tahun untuk mencapai semua tujuan yang kami miliki di awal musim. Senada dengan Martinez, gelandang serang Inter, Matteo Darmian menilai timnya bermain dengan ketenangan dan berhasil membalikkan keadaan sehingga timnya mampu untuk memenangkan laga. Itu memang tidak mudah, tapi kami adalah satu tim yang bagus. Kami tahu apa yang harus kami lakukan malam ini, dan kami sudah membuktikannya sejak beberapa menit pertama. Kami memimpin, tapi kemudian kami sempat terbalik, namun kami tetap tidak kehilangan akal dan tetap tenang sebelum akhir laga untuk mempertahankannya dan kemudian kami menang. Bagi Inter, ini gelar juara Coppa Italia ke-8 setelah terakhir kali mereka sukses menjadi kampion pada tahun 2011 silam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3, RRI. Paolo Valeri says that will do. Dari Italia kita beralih ke Inggris. Kemenangan penting diraih Manchester City dalam laga Premier League melawan Wolverhampton di Molineux Stadium dini hari tadi. Klub besutan Josep Guardiola itu keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-1. Pada laga ini Kevin De Bruyne menjadi mimpi buruk bagi pasukan Wolves karena Kevin sukses membukukan quadrick tepatnya di menit 7, 16, 24, dan 60. Kemudian tambahan gol datang dari kaki Sterling di menit ke-84. Sedangkan Wolves hanya bisa membuat 1 gol hiburan dari Dendoncker di menit ke-11. Menang besar di kandang lawan, pelatih Manchester City Josep Guardiola mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang tampil sangat baik. Selanjutnya timnya akan menatap laga melawan West Ham. Malam ini luar biasa, membuat kinerja yang sangat bagus. Kita bisa melihat beberapa transisi. Kita memang sedikit terburu-buru untuk mengambil keputusan yang tepat. Tetapi itu normal, namun secara keseluruhan kami bermain sangat baik di stadion ini. Sehingga kami tahu betapa sulitnya itu. Dan tersisa 2 pertandingan lagi, kemudian kami akan istirahat dan selanjutnya kami akan menatap West Ham. Berkat hasil tersebut, City semakin kokoh di puncak klasemen dengan 89 poin berselisih 3 angka dari Liverpool. Sementara hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Leeds United kalah di kandang sendiri dari Chelsea 0-3. Leicester City menang telak dari tamunya Norwich City 3-0 dan Watford hanya bisa berbagi angka dengan Everton 0-0. Selanjutnya
Selanjutnya kita ke kabar dari dunia bulu tangkis pendengar. Indonesia akan menghadapi Cina pada babak perempat final Piala Thomas. Hal itu dipastikan lewat undian yang dilakukan di Bangkok, Thailand, Kamis dini hari. Sebelumnya tim Uber Indonesia juga bernasib menghadapi Cina berdasarkan undian yang dilakukan pada Rabu siang. Proses pengundian untuk perempat final Piala Thomas juga dilakukan dengan mekanisme serupa seperti Piala Uber, yaitu dengan menempatkan masing-masing juara grup pada keempat pool yang tersedia. Selanjutnya setiap runner-up grup akan diundi untuk menentukan posisi pool yang akan ditempati. Namun dengan memastikan bahwa tidak akan kembali bertemu dengan juara dari grup di babak penyisihan. Tim Thomas Indonesia yang keluar sebagai juara grup A harus berjuang keras untuk mengalahkan Cina yang masuk sebagai runner-up grup B. Sementara pada pool kedua, Taiwan sebagai juara grup C akan menghadapi Jepang yang menjadi runner-up di grup D. Sedangkan juara grup D yaitu Malaysia akan bertemu runner-up grup C, India, terakhir ada Korea Selatan yang sebelumnya dikalahkan Indonesia pada partai terakhir kini berstatus sebagai runner-up grup A akan bertemu dengan Denmark sebagai juara grup B. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info SEA Games ke-31 tahun 2021, Hanoi, Vietnam. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao. Ya, mendengar saatnya saya menghadirkan informasi terkini seputar SEA Games Hanoi, Vietnam. Raihan 2 medali emas dan 2 perak pada hari pertama final cabang olahraga dayung membawa tim dayung Indonesia khususnya di bagian putri melampaui target medali pada SEA Games 31 di Hanoi, Vietnam. Dari Vietnam, Adi Wiono akan menyampaikan laporannya langsung untuk Anda. Dengar penampilan apik ditorehkan atlet dayung atau rowing Indonesia dengan meraih 2 medali emas dan 2 perak pada final hari pertama SEA Games 31 Hanoi, Vietnam yang berlangsung kemarin di Tuy Nguyen Hai Phong Aquatic Center, Hai Phong, Vietnam. Medali emas pertama itu diraih atas nama Kakan Kusmana Ardi Isadi atau di nomor Lead White Men's Double School. Duet pendayung tersebut keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 7 menit 1,385 detik di final. Mereka unggul atas duet pendayung Filipina Krishna Fares Christian Del Rosario yang meraih medali perak dengan catatan waktu 7 menit 5,585 detik dan medali perunggu direbut duet pendayung Vietnam Nudin Nam Bui Van Hoan waktu 7 menit 8,605 detik. Kakan Kusmana dan Ardi Isadi secara bersamaan usai upacara penghormatan pemenang menyatakan capaian emas menjadi surprise karena persaingan di final sangatlah ketat. Ya sangat senang lah, apalagi ya tahu kita menyumbang medali pertama buat Indonesia, ya sangat bangga sekali. Sangat bangga. Nggak luar dugaan. Masih mungkin kesempatannya masih 50-50 lah untuk memperebutkan medali. Keberhasilan itu juga diikuti duet pendayung putra lainnya pada nomor Men's Double School. Sulpianto dan Memo juga berhasil merebut medali emas finish pertama di final dengan waktu 7 menit 22,011 detik. Mereka unggul 4 detik dari wakil Thailand yang mencapai waktu 7 menit 26,484 detik. Sedangkan di bagian putri, tim dayung Indonesia berhasil merebut 2 medali perak. Hasil itu masing-masing dicapai pada nomor Women's School Drop School lewat kuartet pendayung putri Agni Anugrah, Dewa Purwanti, Maslin Evrilia, dan Anissa Melani Yahya. Sumbangan medali perak lainnya diraih oleh Silviana Lisdiana Aisyah Nabila, Julianti, dan Chelsea Korputi dengan catatan waktu untuk nomor Women's Co-Class 4 tersebut adalah 7 menit 16,530 detik. Sementara tuan rumah Vietnam meraih medali emas dengan waktu 7 menit 4,058 detik. Manajer tim dayung Indonesia Budiman Setiawan mengakui hasil yang dicapai pendayung putri melebihi target, khususnya di nomor Women Cold Drop School karena keempat atletnya baru pertama kali terjun di arena SEA Games. Kalau yang nomor terakhir yang W4 min itu sesuai estimasi. Kalau yang ini malah lebih baik sebetulnya. Anak yang
yang turun di race pertama tadi itu 4-4-nya baru pertama kali ikut SEA Games. Secara keseluruhan, tim dayung Indonesia menerjunkan 34 atlet mengikuti 16 nomor yang diperlombakan pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-31 itu dengan target berebut 7 medali emas. Selanjutnya pada final hari kedua besok, tim dayung Indonesia kembali menempatkan 4 finalis. Mereka adalah Mahendra Yanto, Ali Buton, Ferdiansyah dan Lenry Maulizar Al-Cibifari untuk nomor lightweight men's 4, kemudian Ali Mardiansah, Kakan Rusmana, Ihram dan Ardi Isedi pada nomor lightweight men's 4 Koldrup School. Sedangkan untuk putri masing-masing kuartet Melani Putri, Anggi Widiarti, Nurtang dan Mutiara Rahma Putri pada nomor lightweight women 4 Koldrup School, serta duet pendayung Julianti dan Chelsea Korputi untuk nomor women Spearway Coxswain. Dari Hanoi, Vietnam, Adiwiono Pro 3 RRI melaporkan. Ya, pecinta olahraga pecatur Indonesia Master Internasional Muhammad Ervan menyelesaikan dan sekaligus memimpin babak keempat catur standar pada pesta olahraga antar negara Asia Tenggara SEA Games ke-31 Hanoi, Vietnam. Dari Vietnam, Rian Apridani melaporkan. Pecatur putra Indonesia Master Internasional Muhammad Ervan mengambil alih puncak klasmen usai memetik 2 kemenangan pada babak ketiga, pada babak ketiga dan 4 catur klasik atau standar SEA Games 31 Hanoi, Vietnam yang berlangsung di Quang Ninh Museum, Halong City, Provinsi Quang Ninh kemarin. Ervan pecatur dengan ELO rating 2367 memimpin di puncak klasmen dengan merebut poin 3,5 dibayangi unggulan utama andalan tuan rumah Grandmaster Nguyen Ngoc Trung Son di posisi kedua yang terpaut setengah poin. Pada babak ketiga pagi hari, Ervan merebut poin penuh usai menundukkan pecatur Singapura Master Internasional Tin Jing Yao, sedangkan di babak keempat saat mengendalikan buah putih, Ervan sukses mengalahkan sesama pecatur Indonesia Grandmaster Novendra Priasmoro. Novendra sendiri sementara berada di peringkat kelima dengan 2 poin setelah di babak ketiga tidak berhasil mengalahkan Nguyen Ngoc Trung Son. Pelatih kepala Timnas Catur Indonesia Christianus Lim kepada RRI mengakui dengan tambahan 2 poin sangat terlihat penampilan Ervan sampai babak keempat masih stabil. Itu ya Ervan sih cukup kuat dalam hal itu ya. Dia bukan pemain yang seperti Novendra. Kalau seperti Novendra kan maunya dinamis terus, maunya liar terus gitu. Ervan nggak demikian. Dia pasang posisi kokoh. Tapi kalau lawan maksain dia bisa juga kayak kemarin si Tin Jauh Putih ya, dia yang lebih maksa kan akhirnya kan kena gitu. Ada meleset sedikit, Ervan bisa mukul balik gitu, mukul balik sampai menang malah. Jadi apa? Oke lah itu sih apa? Bagus aja sih. Ervan memang poinnya kan lebih tinggi setengah. Kemenangan itu kan membuat Ervan memimpin sendirian gitu ya. Tapi kan di babak ke-5 nanti dia ketemu si Trongson, itu menjadi penentuan gitu ya. Sementara di bagian putri, 2 pecatur Indonesia Master Internasional Wanita Dewi A.A. Citra dan Master Internasional Airin Harisma Sukandar menyelesaikan babak 4 dan sekaligus menempati peringkat ke-4 hingga ke-5 dengan sama-sama menorehkan 2,5 poin. Dewi Citra yang sempat memimpin hingga babak kedua kemarin hanya menambah setengah poin usai ditundukkan pecatur tuan rumah Grandmaster wanita Vo Thi Kim Pung di babak ketiga dan bermain remis ketika jumpa kandidat Master wanita Arya Promuang di babak keempat. Sedangkan Airin Harisma yang menempati unggulan pertama babak ketiga ditahan draw pecatur putri Filipina Grandmaster wanita Yanel Maifraina dan menang atas Grandmaster wanita Gong Kian Yun dari Singapura. Hari ini SEA Games 31 Hanoi, Vietnam hanya terfokus pada pelaksanaan upacara pembukaan yang akan berlangsung di Stadion Nasional Meidin dan meliburkan seluruh pertandingan dari 40 cabang olahraga. Dari arena SEA Games Hanoi, Vietnam, Rian Apridani melaporkan. Ya, mendengar perhelatan pesta olahraga terakbar di Asia Tenggara atau SEA Games ke-31 Vietnam akan segera secara resmi dibuka pada malam nanti. 499 atlet yang didukung 214 official kontingen Merah Putih akan berlaga selama sekitar 2 pekan untuk menjadi yang terbaik di 32 cabang olahraga yang diikuti.
Dukungan penuh diberikan oleh warga negara Indonesia di sana, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam. Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, pada acara Malam Ramah Tamah bersama kontingen Indonesia tadi malam menegaskan komitmennya untuk mendukung tim Merah Putih sebagai duta olahraga. Denny mengatakan tidak hanya sebagai ajang kompetisi, gelaran SEA Games juga menjadi salah satu upaya untuk bangkit dan memulihkan kembali sendi kehidupan yang selama ini sempat terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19. Saya melihat kesempatan SEA Games kali ini bukan hanya bagi delegasi kita, bagi semua delegasi, terutama bagi pemerintah Vietnam, adalah kesempatan memanusiakan kembali kita. Karena manusia ini hakikatnya makhluk sosial, berinteraksi, bertemu, berolahraga, bercakap-cakap, ketawa. Nah itu intinya, selama ini kita lupa karena kita takut terhadap virus COVID. Hari ini dengan SEA Games ini saya lihat semuanya selesai. Tadi waktu kita memberikan medali untuk pencaksilat, tadi kebetulan kami hadir, semuanya bersemangat. Host tuan rumah Vietnam bersemangat, semua yang menang ditepukin, jadi betul-betul kelihatan persaudaraan sesama manusia. Dari bantuan RRI, dukungan terus diberikan oleh warga negara Indonesia pada setiap pertandingan, khususnya pada cabang olahraga populer dan pertandingan krusial yang memperebutkan medali. Ada sekitar 600 WNI di Vietnam dengan 200 diantaranya yang terkonsentrasi berada di Hanoi. Mereka siap memberikan dukungan untuk para pahlawan olahraga Merah Putih selama gelaran SEA Games berlangsung. KBRI di Hanoi juga ikut memfasilitasi mobilisasi para supporter dengan menyiapkan sarana transportasi menuju sejumlah venue yang tersebar di 12 provinsi di Vietnam. Dukungan para supporter ini diharapkan bisa memberikan suntikan semangat bagi para atlet yang tengah bertanding. Ya, mendengar masih dari arena gelaran SEA Games di Hanoi, Vietnam. Malam nanti pembukaan SEA Games ke-31 akan diselenggarakan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Kontingen Indonesia sudah siap menggunakan batik dan tutup kepala untuk mewakili 34 provinsi di Indonesia. Namun bagaimanakah skenario yang ada untuk parade defile malam nanti? Kami akan perbincangkan hal itu bersama dengan pimpinan kontingen Indonesia di SEA Games Vietnam, Ferry Kono, bersama dengan Danang Sundoro berikut ini. Tanggal 12 Mei malam nanti kita akan mengikuti upacara pembukaan. Bagaimana skenario Indonesia untuk defile malam nanti? Di samping saya sudah ada CDM Bapak Ferry Kono. Salam olahraga Bung Ferry. Salam olahraga Bung Danang. Masih dari Hanoi, kawasan Vietnam. Untuk malam nanti defile seperti apa skenario-nya Bung Ferry? Ya, rencananya pada opening ceremony malam, tim Indonesia akan mengikuti defile yang akan diwakili oleh perwakilan 30 atlet dan official. Dan kita nanti secara seragam kita akan menggunakan baju yang casual dengan balutan warna merah putih merefleksikan kebesaran bendera kita, dan juga nanti ada ornamen khusus yang mencirikan mengenai kasana budaya kita dari 34 provinsi. Tentu ini semua merupakan refleksi dari keberagaman yang ada di dalam tim, dan harapannya juga bisa turut mempromosikan mengenai kebesaran bangsa kita. Topi saja bagaimana? Sementara ini topi yang akan merepresentasikan adat budayanya, sementara bajunya kita pakai casual, mengingat tim Indonesia kali ini 60% didominasi oleh atlet junior, sehingga dari sudut situlah kita memandang untuk yang lebih easy going saja. Oke, lebih spesifik Bung, ini kan 34 provinsi ya? Yang kita miliki di Indonesia. Sedangkan defile ini mendengar ada 30. Ini gimana nih? 4 lagi gimana? 4 lagi, Pak Ketum sendiri akan menggunakan, walaupun dia tidak di dalam rombongan defile. Artinya di VIP room, beberapa orang kita juga akan menggunakan ornamen yang sama. Tapi mungkin ini luput dari kamera, kami tidak tahu lah ya. Pakai apa topinya? Tentu Ketum dengan daerahnya sendiri. Saya sendiri akan menggunakan dari daerah saya sendiri, dari Gorontalo. Gorontalo. Jadi mudah-mudahan langsung Pak Ketum dengan adatnya beliau. Apa tuh? Ya itu rahasia, nanti bisa dilihat. Ya, Bang,
Ini defile sendiri bagaimana skenarionya? Kalau di depan sudah pasti Emilia sebagai pembawa bendera. Lalu bagaimana untuk selanjutnya? Dari Emilia sebagai flag bearer, nanti ada saya sebagai CDM, kemudian langsung berbaris masing-masing 3 di belakang yang diwakili para atlet-atlet kita dan beberapa official. Baik, Bang Ferry, yang juga tak kalah menarik akhirnya pecah telur untuk medali emas dari rowing maupun dari pencak silat. 3 emas sudah dikoleksi. Catatan sejauh ini bagaimana? Ya, masih sesuai dengan target dan prediksi dari tim kami yang memang sudah mereview. Memang ada 1-2 nomor yang lepas, tapi itu semua menurut kami ya tidak sepenuhnya karena masalah teknis ya, ada hal-hal non teknis di sana. Tapi yang jelas alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mendapatkan 3 medali emas, 4 perak, 1 perunggu, dan setelah opening ceremony beberapa nomor unggulan kita akan dimainkan sehingga mudah-mudahan atlet kita bisa tampil lebih rileks untuk kemudian bisa meraih hasil terbaik. Baik. Di sisi lain juga pendengar kami mendapat informasi CDM meeting juga sudah dilakukan. Nah, kejutannya adalah kan tolak peluru pendengar. Yang kabarnya awalnya itu tidak dipertandingkan karena kurang peserta ya. Bagaimana update-nya, Bu? Katanya sudah ada lagi. Ya, memang panitia sudah mengumumkan secara resmi bahwa nomor tolak peluru dibatalkan mengingat kurangnya peserta karena secara aturan minimal harus ada 3 peserta dan pada saat ini baru ada 2 negara peserta walaupun ada 3 atletnya, jadi Thailand 2 atlet, Indonesia 1 atlet, tapi secara aturan karena hanya 2 negara maka dibatalkan. Nah, mekanisme di CDM meeting maupun di technical meeting di team manager tidak berhasil dan tadi pagi kita melakukan SIGAF council meeting untuk kemudian kita bahas kembali dan demi solidaritas para atlet yang memang sudah mempersiapkan diri, akhirnya disepakati untuk kembali dipertandingkan dengan menambahkan 1 atlet dari Kamboja sehingga terpenuhi syarat minimal 3 negara, Indonesia, Thailand dan Kamboja dengan total 4 atlet. Sehingga medalinya pun masih tetap dihitung, medali emas, perak, perunggu hasil dari pertandingan nanti. Dan ini merupakan sebuah kabar gembira karena kita tim CDM dalam hal ini tentu juga bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini PASI dan juga dari pihak manapun yang kemudian membantu mulai dari Federasi Asia bahwa kita sudah bisa juga memperjuangkan kepentingan atlet kita di tengah kesibukan kita mengurusi pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung. Jadi Febri ya atas nama kita berharap semoga bisa mengukir kembali prestasi. Amin. Bung, untuk setelah pasca pembukaan apa yang bisa diberikan informasi lainnya? Ya, saat ini kita masih fokus dulu ya di pembukaan karena kita juga ingin pembukaan itu bisa berhasil baik karena dia merefleksikan kebesaran negara kita. Memang setelah itu kita kembali fokus mulai tanggal 13 sekian banyak pertandingan harus kita lalui. Kita harus bisa membagi energi kita untuk tetap memonitor para atlet kita khususnya di kesehatan dan juga tetap memobilisasi anggota kita untuk bisa memberikan dukungan sebagai energi ekstra agar para atlet kita bisa tampil maksimal. Oh ya, terakhir Bung, mengenai pesan ataupun harapan bahasa ini sederhananya dari Pak Presiden pada saat pelepasan kan berharap semoga kalau SEA Games Filipina kemarin sempat peringkat keempat. Nah, kali ini kalau bisa seringkat ketiga atau kedua atau lebih lagi. Tanggapannya CDM? Ya, saya pikir sebagai Save the Mission kita mencoba menjalankan misi yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan semua akan kembali lagi, saya pikir tidak ada satupun atlet yang berpikir untuk kalah. Dan semua akan berjuang habis-habisan, mati-matian. Bahwa ada faktor tuan rumah, ini menjadi satu kendala karena beberapa nomor kita yang bertanding melawan tuan rumah selalu ada ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi itu semua menjadi sebuah tantangan dan mudah-mudahan atlet kita tetap fokus. Berapapun peringkat yang nanti ditetapkan, paling tidak kita sudah memiliki rekam jejak dari 499 atlet yang berlaga. Karena target SEA Games adalah untuk menuju ke Olimpiade. Betul. Baik, Bung Ferry, terima kasih. Terima kasih, Bung Danang. Salam olahraga. Demikian info SEA Games ke-31 tahun 2021 Hanoi, Vietnam. Ya, pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena SEA Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami
dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Serta jangan lupa untuk mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Puspita Ayu, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita, sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Ada di sini, rumah kita.
juga terlalu dini. Dia yang pernah berjanji telah berdusta, dan aku tak kuasa, jiwaku pun tersiksa. Haruskah ku korbankan cinta? Tapi ku terlena nikmati indah cinta. Ku kira tak selamanya, dan kini aku pun telah bebas. Sepiku pun telah sinar, tanpa harus selalu pikir. Dan aku kini telah bahagia, lakukan yang ku suka, tanpa harus selalu cemas. Karena semua telah berubah, hidupku kan ceria, tanpa ada lagi air mata. Diri ini telah bisa melupakan semua, sampai hatiku tepukan cinta. Aku pun bahagia, lakukan yang ku suka, tanpa harus selalu cemas. Dan kini aku pun telah bebas, sepiku pun telah sinar. Dibuka lowongan kerja dan gaji di atas UMR. Wah, bagus ini. Share ah. Akan ada ledakan bom tahun depan. Gempa bumi menyebabkan dunia kiamat. Hah? Serem banget nih. Share ah. Share di grup. Ujung jari Anda bisa berurusan dengan hukum loh. Penyebar hoaks atau berita bohong bisa terancam Undang-Undang ITE dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, saring sebelum Anda sharing ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat
Dan alhamdulillah selama 30 hari aku mengikuti diet challenge ini, aku berhasil turun 10 kg. Cinong e pura e musumpanga Nakule na kasi tepade cinon na atita lauria Papo jimuria leku tepada dirimu lana Nakule na kasi Tapaso jangatiku taroki bunga lainnya Dek gagaguna nawa ramparami bawang Wapa mata laoria namu puelo elomu Ada tanda yang riolo Melo mewa kasih lampereng Janji tariolo Sunga papa pasarangi Capuni paku ragaku Turun semanang elo tadaeng Mau nita berdiri tetep ngopi uperangi Sabab pepociku lawidi Dek kagak pagang kena Mau diletu kega kit lau